Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya ya nak ya. Jadi sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Gimana sekretarisnya? Coba dicek absennya nak. Apa semua hadir? Bu, orang nggak hadir Bu. Kemudian sebelum pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak Ibu berdoa terlebih dahulu. Silakan anak Ibu pimpin doanya nak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita masing-masing berdoa selesai. Terima kasih kepada anak kami anak ya yang sudah memimpin doanya. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai menghitung pH larutan. Untuk menghitung pH larutan ini, adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sifat ingin tahu, teliti dalam yang pertama adalah menentukan larutan yang termasuk asam kuat, asam lemah. Menghitung pH larutan asam kuat dan asam lemah berdasarkan konsentrasi yang diketahui. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi literasi tentang penentuan pH larutan asam kuat dan asam lemah. Untuk penilaian di sini, Ibu akan menilai anak-anak Ibu dalam 3 aspek ya nak ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap anak Ibu selama proses pembelajaran berlangsung ya nak ya, dari awal kita pembelajaran sampai penutup ya nak ya. Kemudian di penilaian pengetahuan, yaitu nanti Ibu kasih tugas tertulis evaluasi dan nanti kita kuis ya nak ya. Kemudian di penilaian keterampilan, itu diambil ketika anak-anak presentasi LKPD ya nak ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan gambar. Ini gambar apa nak? Gambar tanaman di kebun. Iya. Ada nggak perbedaan dari kedua gambar ini Bu? Nah, Ada Bu. Kalau Ada gambar di atas tumbuhan subur. Kalau gambar di bawah, iya. perkembangan tanaman tidak bagus. Iya, betul ya nak ya. Jadi tanaman itu kira-kira kenapa ya yang di atas tanahnya subur maka tanamannya subur. Kemudian yang di bawahnya itu faktor tanahnya ya nak ya. Tanahnya Bu. Tanah adalah media alami yang diperlukan dalam kegiatan bercocok tanam ya nak ya. Tingkat kesuburan tanaman tergantung pada kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Faktor penting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman adalah derajat keasaman tanah atau pH tanah. Di sini muncul pertanyaan ya nak ya, mengapa perlu mengetahui tingkat keasaman tanah untuk bercocok tanam? Kemudian apa yang disebut dengan derajat keasaman? Nanti ini anak-anak Ibu bisa menjawabnya ya nak ya. Sekarang kita akan membahas tentang pH atau derajat keasaman. Nah, sebelum itu, anak-anak masih ingat nggak apa pengertian asam basa menurut Arrhenius? Siapa yang bisa jawab, nak? Saya Bu. Iya, silakan, nak. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Iya, betul ya, nak ya. Jadi, silahkan lihat video yang akan Ibu tampilkan ini, yaitu teori asam menurut Arrhenius, yaitu senyawa yang melepaskan ion H positif ketika dilarutkan ke dalam air. Tingkat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H positif yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H positif yang dihasilkan, maka suatu larutan itu akan bersifat semakin asam. Jadi, jumlah ion H positif yang dihasilkan, maka asam itu terbagi 2. Yang pertama adalah asam kuat dan yang kedua adalah asam lemah. Maka kekuatan asam itu dapat diketahui dengan derajat ionisasi ya nak ya, yaitu jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Sekarang kita ke asam kuat ya nak ya.
Jadi asam kuat itu apabila kita larutkan ke dalam air, dia akan terionisasi sempurna, Nak. Maka derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Maka asam kuat itu terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga tetapan ionisasi asamnya itu sangat besar. Kemudian kita lihat contohnya untuk asam kuat, yaitu HCl menghasilkan ion H positif ditambah Cl-. Lihat, perhatikan ini gambar ya, Nak ya, gambar ilustrasi berikut ini. Jadi HCl kita larutkan ke dalam air. Nah, coba diperhatikan ya, Nak ya. Di sini terionisasi menghasilkan ion apa aja, Nak? H plus Cl-. Iya, dia terionisasi sempurna menghasilkan ion H positif dan Cl- kan, Nak? Nah, kita bandingkan dengan asam lemah di sini. Kalau asam lemah ini terionisasi sebagian kecil ya, Nak ya. Jadi derajat ionisasinya itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi berbeda dengan asam kuat tadi. Kalau asam lemah itu terionisasi sebagian kecil sehingga tetapan ionisasi asamnya itu adalah sangat kecil. Kemudian kita lihat contohnya, ini adalah asam asetat ya, Nak ya. Lihat lagi ini ilustrasi gambarnya ini ya, Nak. Jadi CH3COOH ini kita larutkan lagi ke dalam larutan air. Dia terionisasi menghasilkan apa, Nak? Tengok ya, perhatikan ya. Dia terionisasi menghasilkan ion H positif, CH3COO-, dan masih ada molekul CH3COOH kan, Nak? Ada nggak pertanyaan? Ya, silakan, Nak. Berdasarkan gambar tersebut, maka bagaimana penyebaran ion molekul dalam larutannya? Iya, berarti penyebaran molekul. Jadi ini bisa kita lihat ya, Nak ya. Ada yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu. Siapa yang jawab? Ya, silakan, Nak. Untuk larutan HCl atau asam klorida terdapat banyak ion H+ dan Cl-. Untuk larutan CH3COOH atau asam asetat hanya sedikit ion CH3COOH- dan ion dan H+ dan lebih banyak molekul CH3COOH dalam larutan. Iya. Oh iya, jadi itu perbedaannya ya, Nak ya. Kalau asam kuat itu dia terionisasi sempurna menghasilkan ion H positif dan Cl-. Sedangkan asam lemah itu selain dia terionisasi menghasilkan ion H positif CH3CO- juga dia masih ada molekul CH3COOH ya, Nak ya. Udah paham semua, Nak? Udah, Bu. Iya. Kita ke asam kuat. Nah, ini contoh daripada asam kuat ya, Nak ya. Jadi ini sudah Ibu kirimkan, silahkan dipelajari ya, Nak ya. Kemudian untuk asam lemah juga ya, Nak ya. Ini contohnya dan tetapan ionisasi asamnya udah Ibu kirim, silahkan dipelajari ya, Nak ya. Untuk selanjutnya Sorensis dia memperkenalkan suatu bilangan sederhana yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi ion H positif untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan. Nah, ini biasa disebut dengan skala pH. Dalam matematikanya, maka pH itu adalah rumusnya mean log konsentrasi ion H positif. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi untuk skala pH itu 1 sampai 14. Untuk asam berapa pH-nya, Nak? Kurang 7 ya. Kemudian Kurang 7. 7. Sedangkan pH netral berapa, Nak? Sama dengan 7, Bu. Sama dengan 7 ya, Nak ya. Masih ingat kan pembelajaran kita sebelumnya? Jadi semakin asam itu semakin asam suatu larut, maka pH-nya lebih kecil, sedangkan semakin basa suatu larutan, maka pH-nya akan semakin besar. Sekarang kita akan ke menghitung pH asam kuat. Perhatikan ya, Nak ya. Jadi untuk menentukan pH asam kuat, maka harus kita ketahui dulu konsentrasi ion H positifnya, Nak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ini apa, Nak? Molari dan A-nya apa, Nak? Masih ingat? Valensi asam. Ya, konsentrasi ion H positif itu sama dengan molaritas asam dikali asam, di mana untuk mencari molaritasnya itu masih ingat kan, Nak, kelas 10, yaitu jumlah mol per volume
Kemudian bisa juga dengan massa per massa molekul relatif dikali 1000 per mililiter. Dan kemudian bisa juga dengan satu lagi rumusnya, yaitu di mana rumusnya untuk menentukan molaritas asam itu massa jenis dikali 10 dikali persen berat per massa molekul relatif. Nah, kemudian untuk valensi asam adalah jumlah ion H positif yang dihasilkan ketika larut dalam air. Nah, berarti jumlah ion H positifnya itulah valensi asamnya. Contohnya, kalau Ibu buat tadi HCl menghasilkan ion H positif tambah Cl min, berarti berapa ion H positif di situ, Nak? 1 Bu. Iya, berarti valensi asamnya itu adalah 1. Nah, kalau kita sudah mengetahui molaritasnya, kemudian valensi asamnya, maka kita dapat mengetahui pH-nya, di mana pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, silahkan lihat ini soalnya ya, Nak ya. Larutan HCl 0,03 molar sebanyak 200 ml, pH sebesar. Yang ditanya di sini apa, Nak? pH kan? Yang ditanya di sini asam, di sini diketahui adalah 0,03 molar. Diubah bentuknya menjadi berapa, Nak? 3 kali 10 pangkat minus 2. Iya, minus 2. Kemudian reionisasinya. HCl terionisasi menghasilkan ion H positif ditambah Cl min, di mana valensi asamnya itu adalah 1 karena jumlah ion H positifnya adalah 1 kan, Nak? Maka kita substitusikan, maka molaritas asam adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1, hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Kita substitusikan, pH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadi di sini pangkat kita majukan ke depan, Nah. Menghitungnya pangkat dimajukan ke depan, kemudian kita ikuti dengan min log 3. Jadi hasilnya adalah 2 kurang log 3. Udah jelas anak-anak Ibu? Udah, Bu. Sekarang kita ke menghitung pH asam lemah. Jadi sama dengan pH asam kuat ya, Nak ya. Untuk asam lemah kita harus menentukan juga konsentrasi ion H positifnya ya, Nak ya. Dengan rumus akar Ka dikali Ma, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Kemudian Ma itu adalah molaritas larutan asam. Kemudian apabila diketahui derajat ionisasi, diketahui di sini derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion H positif itu sama dengan derajat ionisasi dikali molaritas asam. Alfa itu adalah derajat ionisasi ya, Nak ya. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan derajat ionisasi sama dengan akar Ka per molaritas asam. Jadi untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan ya, Nak ya. Contoh soal berikut ini. Larutan CH3COOH 0,001 molar dengan tetapan ionisasi asam 10 pangkat minus 5 mempunyai pH sebesar. Jadi di sini yang diketahui apa, Nak? Molaritas asam. Ya, berarti 0,001 diubah bentuknya menjadi 10 pangkat minus 3. Iya, betul ya, Nak ya. Jadi anak-anak itu sudah paham ya. Kemudian sekarang kita cari konsentrasi ion H positifnya. Rumusnya tadi adalah akar Ka dikali molaritas asam. Iya, maka konsentrasi ion H positifnya itu sama dengan akar 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah akar 10 pangkat minus 8. Nah, ini hasilnya berapa, Nak? Kalau perhitungannya, siapa yang bisa? Maka konsentrasi H positifnya berapa? Maka kalau dalam bentuk akar itu kita bagi 2. Jadi hasilnya berapa? Iya, hasilnya 10 pangkat minus 4. Iya. Jadi konsentrasi H positifnya udah diketahui, maka kita ke pH.
pH sama dengan min log konsentrasi ion H positif, maka pH sama dengan min log 10 minus 4. Hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi anak-anak ibu sudah paham kan? Nah, sekarang anak-anak ibu silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing ya nak ya. Sekarang bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Saya, Bu. Ya, Puja ya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hitunglah pH larutan HNO3 Ya. 0,05 molar. Jawab. Langkah 1, tuliskan ionisasi HNO3. HNO3 terionisasi menghasilkan ion H+ tambah NO3 min. Langkah 2, hitung konsentrasi asamnya. Ya. Konsentrasi ion H+ valensi asam kali molaritas asam sama dengan 1 kali 0,05 molar sama dengan 0,05 molar sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Langkah 3, hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log terionisasi 5 kali 10 Ya, lanjut. pangkat 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 2 kurang log 5 sama dengan 2 kurang 0,6 sama dengan 1,4. Ya. 2. Hitunglah pH dari larutan H2SO4 0,05 molar. Jawab. Langkah 1, tuliskan ionisasi H2SO4. H2SO4 terionisasi menghasilkan ion 2H+ ditambah SO4 2 min. Langkah 2, Ya. hitung konsentrasi asamnya. Konsentrasi ion H+ sama dengan A kali molaritas asam sama dengan 2 kali 0,05 molar sama dengan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Ya. Langkah 3, hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 3. Hitunglah pH larutan HCN 0,01 Ya, molar. lanjut. Apabila diketahui Ka sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 10. Jawab. Langkah 1, tuliskan ionisasi HCN H+ tambah NCAG. Langkah 2, sama dengan hitung konsentrasi Ya, asam sama dengan akar 4,9 kali 10 pangkat min 10 kali 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan Ya. akar 4,9 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2,2 kali 10 min pangkat 6. Pangkat min 6 ya nak ya. 2, Ya, Bu. ya. Langkah 3, hitung pH-nya. pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 2,2 kali 10 pangkat min 6 Ya. sama dengan 6 kurang log 2,2 sama dengan 6 kurang 0,3 sama dengan 5,74. Suatu larutan CH3 COOH 0,1 molar memiliki tetapan ionisasi di 10 pangkat min 5. Hitung derajat ionisasi dari asam. Diketahui molaritas asam sama dengan 1 kali 10 min pangkat min 1 sama dengan Ya. min 10 pangkat min 5. Ditanya derajat ionisasi. Jawab. Konsentrasi ion H+ sama dengan tetapan ionisasi asam kurang molaritas asam sama dengan tetapan ionisasi asam Ya. molaritas asam sama dengan akar 10 pangkat min 5
dikali 10 min 1 sama dengan akar 10 kurang 6 sama dengan 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 minus 3. Konsentrasi ion H+ sama dengan asam kali molaritas asam 10 kurang 3 sama dengan A kali 10 pangkat 3 Pangkat minus 3 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 3 per 10 minus 1 sama dengan 10 pangkat minus 2. Sekian dari kelompok. udah selesai nak. Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok lain. Bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapannya, Nak? Silahkan. Untuk soal yang nomor 4, Bu, bisa dengan menggunakan rumus lain. Iya, silakan, Nak. Berdasarkan data collection dan data processing yang telah Anda kerjakan, bandingkanlah jawaban Anda yang terdapat hipotesis awal dengan hipotesis nada setelah mengerjakan soal data processing. 1. Golongkanlah data bawah ini apakah kuat dan lemah, dan berikan alasan kenapa tergolong asam kuat atau asam lemah. A. HCl, B. CH3, COOH, C. H2SO4, D. HF, E. HClO4. Jawaban HCl, H2SO4, dan HClO4 termasuk asam kuat karena jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna. CH3, COOH, dan HF termasuk asam lemah karena jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Hubungan konsentrasi ion H+ dengan kekuatan asam. Jika konsentrasi ion H+ besar, maka pH-nya kecil. Artinya semakin tinggi tingkat keasaman larutan. Jika konsentrasi ion H+ kecil, maka pH-nya besar. Artinya semakin rendah tingkat keasaman larutan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, terima kasih anak ya, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya nak ya. Jadi kasih aplaus lah, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya nak ya. Oke, selanjutnya di awal tadi Ibu sudah ada pertanyaan kan mengenai gambar yang Ibu tampilkan. Siapa yang bisa jawab nak? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Amar. Silakan nak. Apa arti tingkat kesetiaan? Iya, silakan Amar. Karena kadar kecepatan atau sangat mempengaruhi tanaman untuk tumbuh kembang dan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Jika tanah terlalu asam, tanah tidak dapat memenuhi nitrogen, kalium, zat lain yang mereka butuhkan. Tidak semua tanaman dapat tumbuh dan berkembang pada pH 7, tetapi bisa kurang atau lebih dari pH 7 tergantung dari jenis tanamannya. Yang kedua, pH atau derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basahan yang memiliki menyatakan negatif konsentrasi ion H dengan bilangan pokok 10. Iya, terima kasih anaknya atas jawabannya. Jadi apabila kita mau bercocok tanam, maka pH tanah sangat menentukan perkembangan tanamannya ya nak ya. Jadi materi kita sudah. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini nak? Iya, silakan nak. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah
bersama asam kuat. Asam kuat jika dilarutkan ke dalam air akan ionisasi. Kemudian asam lemah. Asam lemah jika dilarutkan ke dalam air akan ionisasi sebagian. Yang kedua, dengan kekuatan atom. Jika konsentrasi besar maka pH kecil, artinya semakin tingkat asam larutan. Yang kedua, jika konsentrasi dengan konsentrasi maka beza asam larutan. Ketiga, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Nak ya sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Jadi kalau menentukan suatu larutan itu menghitungnya yaitu untuk asam kuat, maka harus kita cari dulu konsentrasi ion H positifnya ya Nak ya. Jadi untuk asam kuat, konsentrasi ion H positifnya itu yaitu molaritas asam kali valensi asam. Maka kita dapat mengetahui bahwa pH-nya itu min log konsentrasi ion H positif. Begitu juga dengan untuk asam lemah, maka untuk konsentrasi ion H positifnya itu yaitu akar Ka kali molaritas asam ya Nak ya. Nah, jadi sekarang kita ke kuis ya Nak ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kuis dalam bentuk kuisis ya Nak ya. Jadi anak-anak Ibu silahkan bergabung ke quizzes.com join ya Nak ya. Nah, silakan semua ya. Kita mulai ya Nak ya. Silakan untuk mengerjakan kuisnya ya Nak ya. Silakan diperhatikan bagus-bagus soalnya.
Jadi keseluruhan anak ibu sudah mengerjakan ya nak ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke, ini kita tinjau pertanyaannya nak. Derajat keasaman dari larutan 100 ml H2SO4 0,02 molar. Apa tadi jawabannya nak? Apa tadi jawabannya nak? 2. Iya. 2 kurang 4 ya. Iya nak, iya hasilnya 2 kurang 4. Kemudian pH larutan asam asetat dari OH 2,5 molar adalah ini hasilnya 3 kurang log 5 Bu. ya. Dan yang terakhir 2,5 gram dari larutan 100 ml air terhadap larutan yang terbentuk adalah 1 kurang iya, gitu ya nak ya. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya nak ya. Jadi sebelum menutup pembelajaran, ibu tetap memberikan soal evaluasi nanti apa anak-anak ibu kerjakan setelah kita uji nak ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya silakan dipelajari ya. Menghitung asam uang selanjutnya itu fasa ya namanya, menghitung pH, fasa kuat dan fasa lemah. Jadi sebelum pembelajaran silakan anak kami pimpin doanya nak. Aman. Terima kasih anaknya sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Jaga hatinya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.